Kali ini, kita akan membahas tentang salah satu teknologi yang mungkin sering kita dengar, tapi jarang dipahami lebih dalam, yaitu DNS atau Domain Name System. DNS adalah teknologi yang memungkinkan kita mengakses website dan layanan online dengan nama yang mudah diingat, bukan angka-angka panjang. Bayangkan saja jika kita harus mengingat semua IP address dari situs yang kita kunjungi setiap hari. Tentu sulit, bukan? Nah, inilah yang membuat DNS begitu penting. Bagian 1. Apa itu DNS? Domain Name System. Sebelum kita masuk ke topik DNS secara lebih spesifik, mari kita pahami dulu soal alamat IP. Dalam dunia jaringan, setiap perangkat memiliki IP address yang berfungsi sebagai nama unik bagi setiap komputer atau perangkat di jaringan. Mirip dengan nomor rumah yang menunjukkan alamat unik suatu tempat, IP address adalah identitas yang memungkinkan komputer dan perangkat saling berkomunikasi. Namun, IP address terdiri dari angka yang sering kali panjang dan sulit diingat. Contohnya, IP address dari sebuah situs mungkin berupa angka seperti 192.168.1.1. Bayangkan kalau kita harus menghafal semua angka ini untuk setiap situs yang kita kunjungi. Ini pastinya merepotkan dan hampir mustahil. Karena itulah, muncul ide untuk membuat sebuah layanan yang bisa mengonversi alamat IP menjadi nama yang lebih mudah diingat, seperti google.com atau gmail.com. Disinilah DNS berperan. DNS atau Domain Name System adalah layanan yang memetakan nama-nama ini ke dalam IP address. Bagian 2, cara kerja DNS. Jadi, bagaimana DNS bekerja? Ketika kita mengetikkan nama website di browser, misalnya opensource.org, permintaan akan dikirim ke DNS server melalui port 53. Port adalah semacam jalur komunikasi, dan setiap layanan di jaringan punya nomor port unik untuk menghindari tabrakan antar layanan. Untuk DNS, nomor port yang digunakan adalah port 53. DNS server akan mencari tahu IP address yang terkait dengan nama domain yang kita minta. Jika DNS server kita tidak memiliki informasi tersebut, maka permintaan akan diteruskan ke DNS server lain yang lebih tinggi. Misalnya ke server DNS milik ISP, atau bahkan ke server DNS tingkat dunia. Bila IP address ditemukan, DNS server akan mengembalikan IP tersebut ke komputer kita, dan koneksi langsung ke situs bisa dilakukan. Sebagai contoh layanan lain yang memiliki nomor port berbeda, port 80 untuk HTTP digunakan untuk layanan web biasa. Port 443 untuk HTTPS, versi aman dari HTTP. Port 25 untuk layanan email. Dengan nomor port yang berbeda ini, server dapat melayani berbagai permintaan secara bersamaan tanpa kebingungan. Bagian 3, BINT, teknologi open source untuk DNS. Sekarang kita masuk ke bagian penting, yaitu perangkat lunak DNS open source yang paling banyak digunakan, yaitu BINT atau Berkeley Internet Name Domain. BINT adalah salah satu server DNS open source yang sangat populer dan dipakai oleh banyak organisasi besar di dunia. Menariknya, BINT awalnya merupakan proyek tugas akhir yang dikembangkan oleh mahasiswa di University of California, Berkeley. Proyek ini didanai oleh US Advanced Research Projects Administration atau DARPA dan dikelola oleh grup penelitian di Berkeley. Beberapa nama di balik pengembangan awal BINT adalah Douglas Terry, Mark Painter, David Riggle, dan Song Nian Zhou. Seiring waktu, pengembangan BINT dilanjutkan oleh programmer-programmer lain seperti Paul Vixie, yang kemudian bekerja untuk membuat BINT menjadi perangkat lunak DNS yang lebih stabil dan aman. Salah satu fitur BINT adalah fleksibilitasnya, yang memungkinkan administrator jaringan untuk mengonfigurasi DNS sesuai kebutuhan, baik untuk jaringan lokal maupun untuk skala internet yang lebih besar. Karena BINT adalah open source, maka siapa saja bisa melihat, memodifikasi, dan bahkan berkontribusi dalam pengembangannya. Bagian 4. Mengapa DNS open source penting? Kenapa menggunakan DNS open source itu penting? Sebagai teknologi open source, BINT menawarkan beberapa keuntungan utama. Pertama, transparansi. Siapapun bisa melihat dan memeriksa kode sumbernya. Ini memungkinkan para pengguna atau pengembang untuk mencari celah keamanan atau memperbaiki bug secara cepat. Kedua, komunitas yang kuat. Dengan kode yang terbuka, BINT didukung oleh komunitas global yang aktif memperbarui dan mengembangkan fitur baru. Komunitas ini sangat membantu dalam meningkatkan kualitas perangkat lunak. Ketiga, biaya yang rendah. BINT bebas digunakan tanpa biaya lisensi.
yang menjadikannya solusi ideal bagi banyak organisasi, terutama yang ingin mengelola DNS server sendiri tanpa bergantung pada pihak ketiga. Bagian 5. Sejarah Bind. Bind telah mengalami banyak perkembangan sejak versi pertamanya. Awalnya, Bind dikelola oleh Computer Systems Research Group, CSRG, di UC Berkeley. Tim awal terdiri dari banyak programmer berbakat seperti Ralph Campbell dan Kevin Dunlap. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan besar seperti Sun Microsystems, IBM, dan HP ikut mendukung pengembangan Bind. Pada tahun 1997, Bind dirilis dalam versi 8 yang telah siap untuk digunakan secara luas di dunia komersial. Versi terbaru, yaitu Bind 9, dirilis pada tahun 2000 dengan hampir semua kode ditulis ulang. Versi ini dirancang agar lebih aman, efisien, dan mudah dikelola, terutama untuk mengatasi tantangan DNS di era modern. Bagian 6. Relevansi DNS di dunia sehari-hari. Sekarang, mungkin kalian bertanya-tanya, apa hubungannya ini semua dengan kehidupan kita sehari-hari? Nah, setiap kali kita menggunakan aplikasi seperti Instagram, YouTube, atau email, kita sebenarnya berkomunikasi dengan server melalui DNS. Ketika kita mengetikkan alamat, DNS mengubah nama tersebut menjadi alamat IP server yang sebenarnya. Tanpa DNS, kita harus menghafal IP address setiap situs yang kita akses. Yang jelas, sangat tidak praktis. Bahkan dalam skala lokal, misalnya di kampus atau di jaringan komunitas, DNS server sering digunakan untuk menghubungkan layanan lokal seperti file server atau server aplikasi. Jadi, pemahaman dasar tentang DNS bisa sangat bermanfaat, terutama bagi teman-teman yang tertarik bekerja di bidang jaringan atau administrasi sistem. Baik teman-teman, kita telah membahas DNS dan pentingnya teknologi open source seperti Bind dalam dunia jaringan. Kita belajar bagaimana DNS bekerja, kenapa port 53 itu penting, dan bagaimana peran Bind sebagai DNS server open source yang banyak digunakan di seluruh dunia.